Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diavena Mareta Putri Wijaya dengan NIM 2303102090 dari Prodi Manajemen kelas 2E. Yang terhormat Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap tidak berwujud dan jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva dengan jangka waktu kepemilikannya yang lama, nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun, tanpa bentuk fisik atau untuk dijual, dan sangat berguna dalam operasi perusahaan. Berikut ada 3 karakteristik aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, tidak berwujud secara nyata, namun memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan. Yang kedua, tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Yang ketiga, aktiva yang bersifat jangka panjang. Apa saja sih jenis-jenis aktiva tidak berwujud? Yang pertama, paten. Kedua, copyright. 3, trademarks. 4, franchise dan lisense. Yang kelima, goodwill. Yang pertama, paten. Paten merupakan hak eksklusif atas penemuan di bidang teknologi. Biasanya, penemuan akan dilakukan selama beberapa waktu tertentu dan juga persetujuan dari pihak. Adapun cara penentuan dari nilai dari paten. Nilai dari paten ditentukan oleh biaya yang telah dikeluarkan. Aturan mengenai paten tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2016. Menurut undang-undang ini, invensi dapat dipatenkan jika dianggap baru, yaitu pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya. 2. Mengandung langkah invensi, yakni jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Yang kedua, copyright. Disebut dengan hak cipta, merupakan hak yang diberikan kepada seseorang pencipta terhadap hasil karya yang ia buat untuk menghasilkan dan menjual karya seni atau dipublikasi. Secara umum, copyright hanya diberikan kepada karya-karya yang bentuknya nyata, bisa dilihat, didengar, atau dirasakan langsung. Ada juga fungsi hak cipta antara lain, yang pertama legalitas, yang kedua rasa menghargai, yang ketiga sumber penghasilan. Yang ketiga ada trademarks. Trademarks merupakan simbol, nama, bahkan logo tertentu yang dipakai dalam membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Trademarks dapat membantu meningkatkan brand awareness sehingga produk yang dapat ditawarkan akan terlihat menonjol. Fungsi adanya trademarks adalah 1. Menghindari pemalsuan. 2. Sebagai alat komunikasi bisnis. 3. Mempermudah pelanggan mencari produk. Franchise atau lisense. Franchise atau dikenal dengan waralaba adalah suatu bisnis keterikatan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memberikan hak dari kekayaan intelektual dan pihak lainnya menerima manfaat dari hak kekayaan intelektual tersebut. Sedangkan lisense adalah pemberian izin untuk melakukan sebuah produksi, sebuah produk maupun jasa yang telah dipatenkan sebelumnya oleh penemu pertamanya. Yang terakhir ada goodwill. Goodwill adalah aset tak terwujud yang berupa selisih angka yang muncul dari kelebihan harga beli di
atas harga pasar aset bersih dalam sebuah transaksi pembelian perusahaan. Lalu, seberapa pentingkah peran goodwill bagi perusahaan? Goodwill akan mempermudah perusahaan dalam mengkalkulasi apakah nilai pembelian memberikan keuntungan pada masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan juga dapat melihat pendapatan dari segi apa saja perusahaan pemilik telah diterima. Terakhir, sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.